Kakak Yi Chen. Lu Xiaolu berseru, dan Qin Yi Chen membuka matanya, sama seperti seluruh dunia, menggigil karenanya. Leluhur memberkati, leluhur memberkati. Qin Yi Chen menghela nafas. Dia menantikan leluhur Dayu melambaikan tangannya pada saat itu. Dia bahkan mengerti mengapa api tusan, air, dan es hidrasi begitu tertahan. Melihat yang tak bernama, saya melihat Jian Ming di sekelilingnya masih melanjutkan. Qin Yi Chen berkata, buah ini memiliki peluang besar. Jangan ganggu saudara yang tidak dikenal itu. Dan saya juga memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menyempurnakan buah itu. Dia baru saja menguasai jalan ruang sekarang, bahkan seperti api tusan tutuer. Dia belum memasuki ruangan dan mengangkat tangannya untuk melempar ruangan. Ruang di sekitar Qin Yi Chen telah rusak dari waktu ke waktu. Lu Xiaolu dan Yao Tian tidak berani diganggu, jadi mereka harus duduk di samping dan diam-diam melindungi hukum. Qin Yi Chen memejamkan mata dan menatap dirinya sendiri. Menghitungnya, ditambah waktu pulang pergi, sebenarnya hanya 6 tahun lagi dari pesta Daojun. Dalam 6 tahun, ada 3 hal dalam rencananya. Satu adalah untuk mencerahkan satu lagi. Yang terbaik adalah jalan, atau membuat penguasaan Dao Wei ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi nenek moyang leluhur Dayu dan Tusan membuat Qin Yi Chen berpikir itu sama sekali tidak cukup waktu. Yang kedua adalah menerobos wilayah kekuasaan kepada Tuhan. 3 tahun seperti celah kuda putih. 3 tahun kemudian, Qin Yi Chen menerobos ke Yang Mulia Ilahi dengan bantuan 2 buah ilahi yang diberikan kepadanya oleh Zi Yun. Pada hukum ilahi Qin Yi Chen dan bahkan Dao Wei, apakah mungkin bagi dewa biasa untuk membandingkan? Selama ada harta yang sesuai, menerobos dewa hanya masalah bagi Qin Yi Chen. Setelah beberapa saat, cahaya ilahi di sekitar Qin Yi Chen secara bertahap menjadi lebih terkendali. Tapi itu lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Sama seperti saat meletus, bahkan matahari musim panas yang terik, sulit untuk mencocokkannya. Pada saat ini, Qin Yi Chen mendengar cahaya pedang dari rumah gua yang tidak dikenal, yang secara langsung menghancurkan awan. Pada saat itu, pengadilan Litu memiliki semua klan iblis yang sedang berlatih atau belajar, dan mereka semua stagnan dalam kekuasaan. Bahkan di Litu, yang diam-diam berlatih di pengadilan, api di ujung ekor tampaknya disapu oleh gas pedang dan padam sebentar. Sungguh kendo yang luar biasa. Litu tiba-tiba berdiri, ekor rubah berkibar, dan nenek moyang dari dunia bawah benar-benar tidak bersembunyi. Bukan karena keturunannya yang tidak nyaman bisa melihat menembus. Pedang asli leluhur asli begitu kuat. Kecuali Qin Yi Chen. Litu Yaoting hanya memiliki satu keberadaan yang menggunakan pedang untuk memasuki Tao, yang tanpa nama. Setelah beberapa saat, pinggiran rumah gua yang tidak diketahui itu penuh dengan banyak klan iblis. Qin Yi Chen tiba-tiba berbalik dan melihat Litu yang datang dengan Tujiner. Tuan Li. Litu sedikit mengangguk, gerakan ini entah dari mana. Qin Yi Chen hanya mengangguk, tetapi melihat bahwa Litu memandang murid iblisnya juga gemetar. Wu Ming dan Qin Yi Chen masing-masing menerima 2 buah. Pada saat ini, pedang itu sangat marah sehingga itu harus menjadi berkah yang diberikan buah kepada yang tak bernama. Qin Yi Chen tampaknya sudah dekat, dan rasanya seperti suasana di langit. Setelah Litu terkejut, dia langsung lega. Aku benar-benar ingin belajar sesuatu tentang guru. Kamu dan yang tak bernama pada akhirnya lebih lemah. Di tengah-tengah pidato, Anonymous keluar dan mengangkat tangannya untuk berjalan seperti pengadilan santai. Tetapi menakjubkan ras iblis yang tak terhitung jumlahnya hadir. Bahkan mata Qin Yi Chen bergetar. Dan karena leluhur Zhou Guang membantu mereka bertiga menerobos, saudara yang tidak disebutkan namanya itu telah muncul di langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, Wu Ming berdiri di sana, kecuali bahwa dia berdiri ke tanah, dan bahkan tampak seperti pedang, masih berdiri ke tanah. Tetapi, jika dia ditekan pada hari itu, dia akan menembus hari itu, dan jika dia menipu dia akan menghancurkan tempat ini. Tuan Li, adik perempuan. Setelah memberi hormat tanpa nama, Litu bersukacita. Semua berkat yang diberikan oleh leluhur kita telah dimurnikan. Baik. Saat dia menganggukkan kepalanya, wajahnya menunjukkan keracunan dan penyesalan yang belum bubar. Qin Yi Chen, yang merupakan penguasa dan mengerti ungkapan ini. Itulah yang dia lihat ketika dia melihat formula Kidan yang luar biasa. Tetapi ternyata jenis dan idiot yang akan dia miliki hanya ketika dia memiliki sisa. Dan tanpa nama, sangat disesalkan, bahwa pedang dalam buah itu diwarisi oleh leluhur Tusan. Tetapi pada kenyataannya, nenek moyang Dayu tidak memiliki perbaikan pedang. Beberapa trik ini adalah ketika suami dan istri minum anggur yang dibuat oleh bunga dan buah-buahan dari pohon Tusan. Menari pedang. Leluhur Tusan mengatakan bahwa leluhur Xuan Yuan lebih terkejut dan cantik daripada suaminya, leluhur Dayu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kaisar tak tertandingi dari umat manusia. Aku benar-benar berharap melihat leluhur Xuan Yuan. Setelah berkonsentrasi pada pikirannya, dia memandang Qin Yi Chen tanpa nama dan tersenyum. Kenapa, Yi Chen, buahmu? Haruskah itu disempurnakan? Qin Yi Chen tersenyum. Baru saja selesai penyulingan. Kalau begitu, diskusikan.
Pedang tanpa nama berkedip, dan kultivasi ditingkatkan. Siapa yang tidak ingin memiliki pertempuran yang hebat? Begitu kata-kata ini keluar, kegembiraan muncul di wajah banyak ras iblis. Kakak senior yang ke-10. Tetapi pada hari magangnya, dia memenangkan Suster Jiner. Dan sekarang, kemajuan ilmu pedang Brother Nine yang rumit. Bahkan Tuan Litu terkejut. Diskusi antara kedua saudara ini, hanya menonton, sudah cukup menguntungkan mereka. Bahkan murid-murid Litu Yao penuh dengan antisipasi. Tetapi Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu tidak memiliki bayangan. Aku belum punya waktu untuk menempa pisau. Bila harimau putihnya dianggap, dimakamkan bersama saudara klan Feng Ling. Pegangan apokalipse, bagaimanapun, adalah pegangan. Karena itu, dalam 6 tahun terakhir, Qin Yichen memiliki tujuan lain, menempa ulang pisau yang ada di tangannya. Qin Yichen memandang Litu dan melengkungkan tinjunya. Tuan Li, murid itu akan menempa pisau. Jangan bicara. Sebelum menyelesaikan pidatonya, saya melihat bahwa Litu Man dengan murah hati melambaikan tangannya, ikut dengan guru. Qin Yichen tertegun, di mana Anda akan pergi? Begitu komentar ini keluar, Litu tertegun. Murid menyebutkan pisau prajurit sebagai tuan. Tidakkah Anda mengerti apa yang sedang terjadi? Litu siap untuk membawa Qin Yichen ke harta karunnya dan membiarkannya memilih, tetapi terlihat seperti ini. Ya, pedang sihir yang dikumpulkan untuk divisi itu mungkin tidak cocok untukmu. Lebih baik untuk menempa satu. Litu tersenyum dan berkata, maka kamu akan menyalakan dan memadamkan pisau untukmu. Namun, Qin Yichen mendengar kata-kata itu tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Terima kasih Tuan. Tetapi pisau muridnya sudah memiliki rencana dalam pikiran, dan murid itu menempa sendiri. Begitu komentar ini keluar, Litu dan banyak klan iblis tercengang. Anda tahu, penempaan pisau perlu api. Melihat pengadilan mempesona atas dan bawah, api manakah yang dapat mengalahkan guru Litu? Litu merenung. Jadi, bagaimana Anda berencana untuk membiarkan Wei Xi membantu Anda? Qin Yichen berkata sambil tersenyum. Ini bukan masalah besar. Murid itu berkata kepada Tuan terlebih dahulu. Ketika murid itu menempa pisau, dia mungkin melukai bunga dan tanaman di pengadilan peri. Bunga dan bunga? Litu mengerutkan kening. Tetapi dia tidak peduli. Apapun yang kamu butuhkan. Meskipun datang untuk mencari seorang guru. Tepat sebelum pergi, Litu tidak lupa mengatakan. Tetapi tidak diperbolehkan menyakiti Tu Sanshu.